Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan baik semua kan? Nah, masih ingat kan Ibu? Ibu adalah Ibu Dede Widaningrum, pengajar IPAS di SMK Negeri 1 Cirebon. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan mengenai perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengingatkan dulu materi itu apa. Ya, materi adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Nah, karena ada dua besaran yang dimiliki materi ini, yaitu massa dan volume, maka dapat digunakan untuk mengenal dan membedakan materi. Misalnya, air dan bensin. Jika kedua cairan itu massanya sama, maka volumenya itu akan berbeda, dan juga sebaliknya. Hanya massa persatuan volume itu disebut kerapatan, dan merupakan sifat khas setiap materi. Ya. Nah, materi itu mempunyai sifat-sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Kalau sifat fisika, sifat yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru, zat baru, seperti wujud zat, ukuran zat, dan berat jenis zat. Tapi kalau sifat kimia itu berhubungan dengan pembentukan zat baru, contohnya zat yang beracun, gampang terbakar, ataupun mudah berkarat. Oke, kita masuk ke perubahan materi ya. Nah, perubahan materi itu ada dua kan, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi, dalam perubahan fisika, materi hanya mengalami perubahan wujud. Contohnya, garam atau gula yang dilarutkan dalam air. Jika larutan garam dan gula itu dipanaskan sampai semua produk menguap, akan diperoleh gula dan garam kembali. Oke? Nah, contoh yang lain adalah ini, perubahan wujud lainnya. Ya, padat ke gas menyublim, padat menjadi cair mencair, cair ke padat membeku, cair ke gas penguap, dan gas cair mengembun. Nah, contoh-contohnya adalah ini. Nah, misalnya, contoh perubahan wujud padat ke gas. Itu menyublim itu adalah kapur barus atau kamper yang kalian simpan misalnya di lemari, maka lama-lama akan habis. Kemudian kalau contoh perubahan wujud padat menjadi cair, itu mencair ya, yaitu misalnya es batu yang mencair atau lilin yang dipanaskan, dia akan meleleh. Kemudian contoh perubahan wujud cair menjadi padat disebut membeku, air yang dimasukkan ke lemari es, kemudian membeku, ya kan pada cair menjadi padatan. Kemudian contoh perubahan wujud cair menjadi gas, air yang direbus terlalu lama sehingga menimbulkan uap. 5. Contoh perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, misalnya kita menyimpan es batu dalam gelas, lama-kelamaan bagian luar gelas akan basah kan? Oke, ya. Nah, itu adalah contoh perubahan fisika. Nah, akan kita masuk perubahan kimia. Kalau perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Ingat, menghasilkan zat baru. Jadi, tidak akan sama dengan zat yang awal. Contoh, rokok yang dibakar itu akan menghasilkan abu dan asap. Itu beda dengan rokok yang tadi kan. Kemudian tumbuhan hijau, dia berfotosintesis, mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan air. Oke, apa lagi kira-kira yang merupakan perubahan kimia? Ya betul, pembuatan tape. Pembuatan tape itu dari singkong dikasih ragi. Nah, beda kan singkong dengan tape. Bagi petasan meledak, ya. Dia petasan kemudian meledak, bersih berkarat. Banyak lagi perubahan kimia di sekitar kita ini. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaat dari perubahan materi ini adalah ya di dalam industri obat-obatan dan pestisida, perubahan fisika berperan penting pada proses pengeluaran zat-zat yang terkandung dalam suatu bahan alam yang diperlukan untuk bahan baku obat-obatan. Ya. Kemudian dalam industri plastik, zat-zat organik yang bersumber dari gelas alam dan minyak bumi diubah melalui proses kimia menjadi plastik seperti PVC atau dikenal dengan sebutan paralon. Oke. Nah, mudah-mudahan penjelasan dari Ibu ini bisa dimengerti oleh kalian dan kalian bisa ya mengelompokkan mana perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi di sekitar kita. Oke, Ibu akhiri temuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.